Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh tutorial bagaimana cara membuat database REMIC sebuah rumah sakit. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal WAM pada PC atau laptop kita. Pertama kita klik masternya, lalu kita next, pilih ASF untuk menyetujuinya, kita next, pilih yes, next, automatically kita next, install. Tunggu beberapa saat. Kemudian pilih tempatnya, lokasinya di www, kita klik lalu OK, kemudian next, Firefox kita yes, dan kita finish. Nah sekarang WAM 5.1.7.0 sudah terinstall dalam PC Anda. Kemudian ada tanda seperti seafood, kita start all service untuk membukanya, membuka WAM. Kemudian kita klik PHP My Admin. Nah, ini adalah tampilan utama PHP My Admin, dan sekarang kita memulai membuat database-nya. Caranya yaitu kita akan membuat database REMIC suatu rumah sakit. Kita tulis REMIC
underscore 12110964, lalu kita klik create. Nah, di sini database telah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel. Dalam database Remix ini ada 5 tabel, yaitu tabel daftar, obat, pasien, penyakit, dan petugas. Pertama kita akan membuat tabel daftar. Tabel daftar yang memiliki field 4, lalu kita go. Kita isikan fieldnya, kode petugas bertipe Beijing dengan like-nya 5, lalu nomor Remix RM, tipenya juga Beijing, like-nya 5, lalu tanggal daftar, tipenya date, kode penyakit Beijing, tipenya 10, like-nya 10, kemudian kode petugas kita jadikan sebagai primary key atau kunci utama. Primary key ini adalah identitas dari suatu baris dalam satu tabel yang membedakan baris satu dengan baris lainnya yang bersifat tidak boleh sama. Jadi primary key di sini berfungsi untuk membedakan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kemudian kita save. Setelah itu, nah ini adalah hasil tabel daftar sudah berhasil dibuat. Kemudian kita buat lagi tabel obat. Kita klik obat, fieldnya juga 4, kita go. Kode underscore obat, ini adalah tipenya Beijing dengan like-nya 10. Kemudian nama obat, tipenya Varchar dengan like-nya 15. Produsen, tipenya Varchar dengan like-nya 30. Kemudian fungsi dengan tipe Varchar, like-nya 250. Kemudian kita jadikan seperti yang tadi, kode obat menjadi kunci utamanya atau primary key. Nah, di sini sudah ada 2 tabel. Sekarang kita buat tabel pasien. Tabel pasien mempunyai field berisi field 8. Lalu kita go. Tabel pasien berisi nomor RM, yaitu bertipe Beijing dengan like-nya 5. Nama pasien, tipenya Varchar 30. Alamat, tipenya Varchar 35. Kemudian tempat lahir, tipenya juga Varchar, like-nya 15. Tanggal lahir,
tanggal lahir tipenya date, terus tanggal daftar tipenya juga date karena sama-sama tanggal. Kemudian jika jenis kelamin tipenya enum. Sebentar, kita cari enum. Nah, enum di sini diisi L dan P untuk laki-laki dan perempuan. Dan P, kemudian yang terakhir agama. Agama ini tipenya juga varchar dengan rank 10. Kemudian kita jadikan nomor RN sebagai primary key atau kunci utama dalam tabel pasien ini. Kemudian kita save. Tiga tabel sudah terbuat. Sekarang kita membuat 2 tabel lagi. Masih ada penyakit dan petugas. Kita buat tabel penyakit dengan fieldnya 3. Lalu kita go. Penyakit berisi kode penyakit dengan tipe Beijing, like-nya 10. Kemudian nama penyakit, nama penyakit tipenya varchar dengan rank 35. Ciri-ciri penyakit dengan lainnya 500. Kemudian jadikan primary key dan di save. Tinggal satu lagi, yaitu tabel petugas. Dengan fieldnya yaitu 6. Kita go. Petugas, ada kode petugas tipenya Beijing 5 like-nya. Kemudian nama petugas tipenya varchar, like-nya 30. Kemudian jika jenis kelamin kita kasih enum, tipenya seperti tadi, kita L dan P. Kemudian agama tipenya varchar, like-nya 10 saja. Kemudian status nikah ini juga enum seperti jenis kelamin tadi. Kita tulis S sudah atau belum. Kemudian nomor telepon varchar juga 15 saja. Kita tentukan primary key-nya, kemudian kita save. Nah, sekarang kita sudah membuat 5 tabel dalam rank rumah sakit. Ada tabel dokter, obat, pasien, penyakit, dan petugas. Di sini kita akan menghubungkan atau merelasikan tabel-tabel ini agar dapat berhubungan antara tabel yang memberikan gambaran dalam objek atau file dan tabel yang berhubungan dengan ketergantungan antar tabel dalam proses edit, delete, dan simpan data. Jadi nanti apabila kita merelasikan tabel-tabel ini, mereka bisa saling berhubungan dalam proses edit, delete, dan simpan data. Pertama kita akan merelasikan, kita akan mengindekskan dulu.
indeks, kita klik semua ini, lalu kita indekskan. Ini adalah halaman indeksnya. Indeks, ini juga diindeks. Ini juga diindeks. Dalam tabel daftar ini semuanya diindeks. Ini juga diindeks. Sudah, kemudian kita relasikan daftar. Kode daftar tadi direlasikan dengan kode petugas. Oh, salah, maaf. Kode petugas ini kita relasikan dengan kode petugas pada remik petugas pada tabel petugas ini. Caranya kita centang ini kode petugas pada daftar, tabel daftar, kemudian kita relation view, kemudian ini kita isi dengan mau direlasikan kemana, yaitu kode petugas, remik petugas. Nah, ini maksudnya kode petugas di tabel petugas, on delete-nya cascade, on update-nya juga cascade. Nomor RM-nya kita relasikan. Nomor RM-nya nanti akan direlasikan di tabel pasien. Jadi cukup satu saja. Sudah berhasil, kita lihat di sini. Nah, ini sudah berhasil di sini. Kemudian yang harus kita relasi lagi yaitu petugas, pasien maksud saya, pasien kita karena tanggal daftar tadi di sini berhubungan dengan daftar di sini, maka kita indekskan. Sudah, kemudian kita buat relation view-nya. Ini juga diindekskan. Nah, kita klik nomor remik, kemudian relation view. Nah, kita akan merelasikan dengan nomor remik di daftar tadi. Kita kasih on delete-nya cascade, on update-nya juga cascade. Tanggal daftarnya juga dikasih di daftar tadi, tanggal daftar, kemudian cascade, ini juga cascade, lalu simpan atau save. Setelah itu kita akan merelasikan penyakit. Kita indeks dulu karena kode penyakit tadi ada dalam tabel daftar, maka kita indeks, kita relasikan juga. Kita relasikan relation view dengan yang akan sebagai tabel sekundarinya. Cascade, kemudian save. Sekarang kita sudah berhasil merelasikannya. Sekarang kita coba isi. Kita klik insert. Kode petugasnya 001, nomor remiknya 1, tanggal daftarnya
tanggal daftarnya seumpama kita isikan 6, kode penyakitnya ini nanti harus sama kode penyakit dalam tabel daftar dengan kode penyakit dalam tabel penyakit, jadi harus diingat 100 kode penyakitnya seumpama. Lalu kita go. Error. Nah, ini soalnya di sini belum diisi. Jadi coba kita isi dengan dalam penyakit. Penyakit juga harus kita isi karena daftar tadi yang ada di dalam daftar yaitu kode penyakit merupakan tabel sekundari, yaitu tabel yang memiliki ketergantungan dengan tabel lain. Daftar ini bergantung dengan tabel penyakit, jadi apabila penyakit belum diisi maka daftar juga tidak bisa mendetek. Kode penyakit tadi 100, nama penyakitnya Sariawan, ciri-cirinya bibir pecah seumpamanya. Lalu kita go. Si error bibir pecah-pecah. Kita coba lagi. Insert. Sariawan. Maaf. Insert 100, namanya Sariawan, ciri-cirinya bibir pecah. Coba sini juga kita isi 100, kode penyakit Sariawan, ciri-cirinya bibir pecah. Lalu kita klik go. Kita klik go. Coba kita isi yang daftar, masih error ya. Insert. Kok jadi error ya? Kita isi kode petugasnya 001, nomor RM-nya 1. Kok jadi error nggak Rina? Empat, kode penyakitnya kita rubah jadi 11. 001. Yang di ini yang indeks. Yang di relasinya indeks. Iya, ada. Di pos WC. Bisa. Jadi kita harus mengisi terlebih dahulu tabel yang ada dalam database Remix ini. Kita isi daftarnya, tabel daftarnya. Di sini sudah diisi, kita gunakan browse. Di sini sudah saya isi kode petugasnya 1, nomor RM-nya 1, tanggal daftarnya 4, kode penyakitnya 100. Dan obat juga sudah diisi. Jadi semuanya kita isi terlebih dahulu sebelum melakukan relation view, karena apabila sudah kita relation view tetapi belum diisi maka akan error. Oke, tadi kita sudah merelasikannya. Untuk mengetahui sudah direlasi atau belum, kita coba klik tabelnya, kemudian kita lihat relation view. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana
Nah, ini bagaimana relasi itu bekerja. Kode petugas ini yang ada dalam tabel daftar nanti akan berelasi dengan kode petugas yang ada pada tabel petugas. Dan nomor remik ini pada daftar akan berelasi dengan nomor remik pada tabel pasien. Begitupun dengan tanggal daftar dan kode penyakit. Relasi ini berarti bahwa kode petugas apabila nanti kode petugas dalam tabel daftar dihapus, maka kode petugas dalam tabel petugas juga akan ikut kehapus. Namun apabila kode petugas pada tabel petugas yang kita hapus, maka tidak akan mempengaruhi kode petugas, karena tabel daftar ini merupakan tabel primary, jadi tabel yang tidak memiliki ketergantungan dengan tabel lain. Sedangkan seperti petugas penyakit tadi merupakan tabel sekundari, yaitu tabel yang memiliki ketergantungan dengan tabel lain. Apabila daftar dihapus, pada tabel daftar dihapus, maka pada tabel sekundari tadi akan juga ikut kehapus. Namun apabila tabel sekundari yang dihapus, tabel primary yaitu tabel daftar tadi tidak ikut kehapus. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dalam database remik ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.